Apa kabar Adi? Alhamdulillah kalau tak hujan sehat. Masya Allah. Kalau hujan agak-agak ini sikit Tapi kan memang musim hujan tuh. Musim hujan. Musim hujan. Biasa Tapi nih biasa. kalau hiu banyak kemejan. Nah. Kalau dapat letak di kain. Lemah. Kalau dah memang musim hujan, ini biasa musim orang nikah kahwin. Jangan Okey. pancing, jangan pancing. Jangan pancing. Baik, Tak baik. apa. Tapi Adi dah menikah Alhamdulillah sama kita Oh beda seminggu. sudah, saya beda seminggu. Kalau tak salah. Adi lengkapin pakcik-pakcik. Selamat datang kembali di podcast Melayu yang ada di Kepulauan Riau bersama Angkata. Hari ini saya bersama tuan muda, pemain biola, seorang musisi. Kita nak berkisah-kisah. Alhamdulillah. Ini isteri satu, anak dua. Alhamdulillah isteri masih satu. Masih satu. Anak dah dua alhamdulillah. InsyaAllah. Nampaknya terbang tinggi anak tempua. Aduh. Terbang juga si anak merbah. Kalau anak sudah dua, nampak isteri dah boleh nampak. Kawan tu kalau dah jumpa awak ni, kawan tu merasa macam di pelamin. Masya Allah. Karena jumpa sikit terpandang muka berpantun. Terpandang muka berpantun. Itu nampak Sebenarnya kawan. tak ada apa-apa. Karena kalau kata orang nak jemur lah kain. Jangan kalau nak jemur lah kain. Jangan sampai jatuh di papan. Kalau memang tok nak lagi naik pelamin, saya siap untuk pantunkan. Promosi. Masya Allah. Baik. Okey. Adi lengkapin luar biasa. Siap. Saya ni salah satu kalau violinis ya. Violinis. Violinis. Kalau untuk pemain biola yang sifatnya klasik. Tapi kalau untuk yang main lagu modern? tradisional, untuk tradisional itu nama dia fiddle. Fiddle. Jadi kalau gampang sebut kita orang Melayu ni nyebut apa? Biola. Biola. Pemain biola. Pemain bukan biola. Bongo. Bukan bongo pakcik. Bongo. Oh, di sini ya. Saya Adi lengkapin. Ya, betul. Saya mengenal Adi ni sudah berbilang waktu lah ya. Betul. Lebih kurang, tapi waktu dalam perut saya belum kenal awak lagi. Sama. Nah, sebab kita di alam ruh yang berbeda. Ya, betul. Saya di alam sastra, awak macamnya di alam musik. Betul di dalam perut. Betul. Tok Adi lengkapin. Ya. Kami pakcik-pakcik terbiasa dengan memanggil dengan Tok ya. Betul. Muda tapi menua-nuakan supaya tidak ada niat nak menambah segala sesuatu. Tapi bukan dato. Tok saja. Tok je. Kalau Datuk berat. Aduh, berat. Terpaksa kita memanggil salah satu lembaga. Betul. Itu dia. Perkara hitam di atas putih. Itu dia. Perkara hitam di atas putih. Ini tolong di-cut nanti ya. Perkara hitam di atas putih, jangan sampai terkena basah. Kan? Kalau sudah dipendam kasih, bolehlah diajak nikah. Hang kata nomor ada di bawah. Kalau Adi lengkapin. Iya toh. Ini sebenarnya bukan interview. Kita betul. cuma nak berkisah-kisah aja. Karena salah satu pebiola muda nampaknya Adi lengkapin yang saat ini di Kepulauan Riau ya. Iya, toh. Yang betul-betul famous kalau kata orang Malaysia. Terkenal kata bahasa Indonesia. Kalau orang Melayu cakap memang luar biasa. Mudah-mudahan tuh. Banyak sebetulnya. Nama siapa nama? Nama lengkap. Biasa kan itu kawan-kawan macam saya kan nama lengkap Al Naziran Syah Putra. Panggilan Hang kata. Hang kata. Betul. Kalau saya tu nama saya kalau dari lahir tu ada namanya pakai M sebetulnya. Oh pakai M, Muhammad Supriyadi. Muhammad Supriyadi. Jadi kata orang tua, saya sering sakit-sakit. Oh, ada tengok nampak dari muka nampak. Ganti nama. Tinggallah. Adi Septiadi jadi ya. Adi Septiadi. Septiadi. Ini sejarah nama saya. Okay, story of the name. Masih belum pas. Jadi tinggal balik lagi, tapi Muhammadnya tak pakai. Supriyadi aja. Supriyadi. Kalau Muhammad hilang, Muhammad Adi tak Septiadi hilang. hilang. Oh, Muhammad tak hilang, balik lagi. Balik lagi. Maksudnya tu di namanya tak ada. Oh, di nama. Nama Muhammad tu tak dipakai lagi di nama saya. Mungkin karena takut berat, takut apa gitu kan, kata orang tua dulu. Jadi tinggallah Supriyadi. Karena Supriyadi. nama bapak saya, nama bapak lengkap Hasanin Dontu. Jadi diambillah dari nama bapak tu Hasanin. Jadi Supriyadi Hasanin. Itulah nama saya. Belakangnya ya, Supriyadi Hasanin, ambil nama itu belakang. pun ketika akta saya dah siap, dah apa semua, jadi tak bisa lagi masuk ke dalam tu. Nah, karena urusan administrasi nak cepat nak masuk sekolah, Supriyadi itulah jadi nama. Supriyadi Tok. Supriyadi Tok. Tak ada lagi ya. Tak ada lagi. Ini kalau orang Melayu yang mungkin bukan orang Melayu, kalau seorang Melayu cakap misalnya nasi tok, itu maksudnya nasi aja. Nasi aja. Kalau Supriyadi Tok berarti nama dia Supriyadi aja. Supriyadi, berarti Adi ni ambil nama belakang. Adi nama belakang. Lengkapin dari mana dasar? Supriyadi Hasanin. Oh, Supriyadi Hasanin untuk lengkapnya, tetapi akte hanya Supriyadi. Supriyadi. Di Baik. ijazah
Di ijazah? Supriyadi Hasanin. Itu yang buat saya pening tuh. Saya di buku nikah? Di buku nikah Supriyadi. Yang satu. Yang satu lagi? Astagfirullahaladzim. Iya kan, satu untuk istri, satu untuk suami, sama. Betul. Sama. Oh, sama. Dia terlalu underestimate terhadap nak nikah lagi. Inilah kadang-kadang. Lanjut. Tuh, biasanya musisi itu terkenal dengan playboy, betul tak? Play itu main. Boy itu laki-laki. Laki-laki main. Betul. Karena dia suka main alat musik. Playboy biola. Sekali. Jadi tak salah kawan-kawan. Kalau orang bilang musisi itu playboy, betul. Dia memang laki-laki main. Kalau playwalk kerja lain lagi ya, laki-laki kerja. Laki-laki kerja. Iya. Walk boy. Walk boy bukan playboy. Oke. Walk boy. Tahu lah. Ini kalau lidah Melayu banyak makan belacan, walk boy, playboy. Tapi itu betul. Tapi dalam hal main biola. Main musik. Ya. Sebetulnya tuh, maaf cakap lah tuh. Kalau nak dihitung playboy yang seperti apa nih kata itu dulu. Nak diperjelas sih. Karena saya sebagai musisi kadang-kadang merasa kok orang terhukum terhukum. Jadi tapi betul tak? Betul. Berapa cewek selama sebelum nikah? Bisa tak tayang tapi akun YouTube Lutfi Elvira tak nonton. Bisa saya jelaskan gitu loh kan. Bisa saya jelaskan apa gitu. Oke. Saya ban dulu satu akun itu ya. Ban dulu satu akun tuh. Saya cerita semua. Oke lah, daripada memecah piring dekat rumah, kita terus jawab yang ini. Berbahaya. Janganlah. Yang penting bagi saya LinkedIn. Dari mana dasar hukumnya? Betul. Jadi tadi lanjut ya dari Supriyadi Hasanin, itu nama saya dan nama bapak saya gabung. Ada lagi muncullah nama di LinkedIn nih. LinkedIn itu muncul tahun 2011. Saya buat LinkedIn itu adalah nama saya dalam doa. Masya Allah. LinkedIn itu artinya Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Masya Allah, lengkap Itu iya. Kabupaten, provinsi, negara. Masya Allah. Tapi ini tuh menarik tuh, termasuk tuh juga. Orang bertanya tuh hanya LinkedIn-nya gitu. Tapi Adi tak pernah mau tanya. Kalau Adinya macam mana? Sebetulnya nama saya itu Doa dan itu alamat saya sebetulnya. Adi itu ada kepanjangan dia juga. Apa kepanjangan dia? Aisalah Dabu Singkep. Adi, itu jadi bukan dari Supriyadi tadi. Tidak. Salah. Orang suka salah kaprah. Toh ini panjang cerita toh. Kalau nak minum, kalau nak ngopi toh. Ini bukan iklan. Ini kita macam mana kita mensupport produk daerah toh. Termasuk macam mana nih podcast ini juga kita nak bagaimana mensupport daerah, mensupport anak daerah, menjaga adat budaya toh. Jadi Toal Naziran nih, kata nih kalau kata orang tuh dia tuh bukan hanya berjual kata. Dia berjual mana-mana gini berjual. Ini sebenarnya narasumber saya. Nah, kita memang harus menguatkan ekonomi daerah. Salah satunya kita support salah satu kalau ada produk daerah yang berkualitas. Karena selama ini kita punya produk yang berkualitas di daerah tapi tak kita support. Sama tuh dengan kita punya musisi yang berkualitas di daerah tapi datangkan musisi dari luar. Curhatan saya cakap pada musisi dia. Takut dia nak cakap, takut tak kena kontrak. Inilah yang saya nak. Kalau nak cakap kan bahas ni tu dapat 2 jam konten awak ni. Saya kalau bicara masalah menghargai itu betul. Pokoknya kalau tak viral take down. Langsung ban Kawan takut itu. Langsung ban. Ada berat. Tapi memang kita sebagai musisi, sebagai orang seni, termasuk saya kan juga orang seni. Hanya saya tidak di bidang musik. Kita memang harus berbangga hati, berbesar hati. Ya namanya hidup macam gitulah toh. Iya toh. Jadi intinya memang di mana-mana itu sama aja. Sama saja. Tidak hanya di Kepulauan Riau. Dan tujuan kita kan berkarya. Tapi saya masih bangga juga. Walaupun begitu kita di Kepulauan Riau tidak dilupakan begitu saja. Masih ada ruang-ruang lah toh ya. Walau kadang-kadang adalah sesuatu hal yang terlupakan juga. Maklumlah manusia. Lebih banyak lupanya tuh. Kita minum dulu toh. Ini kopi dari Ipar. Ini yang mana pula nih? Ini yang mana pula? Ini Ipar toh. Ini operator zoom sikit. Ini kopi abang ipar saya. Kopi Daido toh? Ada kopi Daido. Daido ni singkatan dia lagi bini lah. Dai dan siapa? Ricardo. Kira saya Daido, Dai dan Dabo. Bisa jadi dia. Bisa juga. Nanti Adi Daido Lingkepin. Janganlah diubah. Kalau tadi yang
Dia Salah, Salah, Dabu Singkep, Dapuk Singkep, Lingga, Kepulauan Kepulauan Riau. Indonesia. Alamat saya sebetulnya tuh simple aja. Itu dia nampaknya ya. Cuma yang saya buat alhamdulillah, ketika kita klik link pin di Google, cuma satu-satunya Keluar nama itu. satu-satu di dunia. Masya Allah. Nampaknya saya dan awak betul-betul orang yang beruntung tuh. Kenapa sebab? Ketika ketik hang kata, yang keluar hanya saya. awak. Betul. Limited edition. Itu yang orang limited edition. Itu yang kata orang. Biar wajah tak ganteng, tapi manisnya ada. Betul. Anak apa betul? Anak alhamdulillah 2, Oh, istri 1. Oh iya. Ya, saya dapat. Anak Dwi. Nah, itu memperjelas supaya orang tahu kita sudah punya berapa istri. Saya hanya punya 1 istri dan insyaallah til jannah. Oke. Nah, itu dia. Wajib kita garis bawahi. Tuh. Kadang-kadang kita ni nafsu kuat tapi kemampuan tak ada. Betul. Itu yang Ada berbahaya. juga yang mampu. Ini kenapa dari musisi bahas jadi pada kawin-kawin? Lupakan tentang itu, Tok. Tok. Wajar kawan-kawan. Karena ni jujur ni tak main-main ya. Seminggu Al nikah, kata baru saya. nikah. Jadi wajar lah kami kalau berjumpa tu asyik berbual nikah. Gitulah. Saya nikah, dia main biola. Dia nikah, saya Dia berkantor. bantu. Dia beranak 1, saya nyusul 1, dia 2, saya 2 juga. Dia. Agak-agak kalau saya nambah 1, dia tambah 1 lagi. Tunggu dulu. Tak nambah anak. Nambah anak. Ini memang underestimate terhadap orang berbini 2 lah. Biar aja orang nak poligami tak apa. Kalau kita enggak, kenapa salah? Bagus kita buat segmen baru nanti untuk bahas itu ya. Khusus itu ya. Khusus. Tak, maksudnya nambah. Saya kan macam awak dua-dua. Ini yang lebih unik lagi. Betul. Kalau nak tahu ya. Saya anak dua-dua, yang pertama itu perempuan. Yang betul. kedua perempuan. Betul. Dia Pertama laki-laki, kedua laki-laki. Ini jangan-jangan silap-silap, jangan sampai jadi besan. Itu yang saya nak runding lah. Nanti sekalian tengoklah nanti. 20 tahun akan datang. Ya Allah. 20. Ya kalau sama jodoh nak diapakan lagi Iya, kan? betul. Pandailah dia. Yang penting Tapi kita sebenarnya tak boleh tuh. Kita daripada satu tuh. Betul juga. Mak kali itu tak kahwin baru Itu nyang lu. Datuk lagi. Oke tuh. Kita saya macam mana sebenarnya kalau saya tengok kan Tok ni tidak bermain, kalau banyak-banyak pemain biola itu biasanya main modern saja, yang keren-keren lah kan. Bagaimana Tok ni bisa bermain yang tradisional? Yang saya tengok Tok ni main tradisional, tetapi disukai kaum milenial. Nih. Itu dia. Kalau misalnya main modern disukai orang-orang modern itu biasa. Betul, betul. Tapi pemain tradisional disukai orang milenial. Nih yang pelik bagi saya. Sebetulnya tuh kemasan aja tuh. Kemasan aja. Jadi kalau sepatah kopi ni macam kopi ni, gelas ni. Gelas kopi. Airnya air kopi. Airnya air kopi. Kalau gelasnya plastik, gelas macam aqua transparan, gelas itu kan aqua. nampak itu. Tapi kalau dikemas dalam kopi yang ini kan agak eksklusif. Oh gitu. Macam ni lah. Dia air putih biasa. Air putih biasa. Tetapi dikemas. macam gini kan lawa cantik. Kalau bahasa orang bisnis sebut ni packaging. Betul. Packaging. Jadi packagingnya yang Tok kemas ya. Nah itu tuh. Jadi tapi bahan mentah itu tetap tradisional. Tetap tradisional karena mengangkat batang terendam. Betul sekali. Itu bukan terendam lagi dah sekawan. Terbenam. Kalau terendam di bawah air, ini terbenam di bawah lumpur lagi. Semangat. Miris tuh dari tahun 2011 ke atas tuh saya miris tengok. Jujur karena waktu itu saya sendiri kan yang berjuang peduli ya? dengan biola gitu loh. Oh, khusus biola. Waktu itu saya tengok lah kalau usia kita masa itu cuma saya yang berkecimpung situ, yang lain sibuk dengan alat musik lain. Iya. Ngedram apa? Macam-macam lah. Band. Inti dia ya, aduh kenapa nih, ini bahaya nih kalau tak saya teruskan gitu. Betul. Saya cobalah, coba. Ya alhamdulillah sekarang berkembang banyak. Berkembang Sekarang kalau tak salah punya manajemen Alhamdulillah. Manajemennya bernama Samudra Art Production. Ini manajemennya Samudra Production. Kemudian konten dari Samudra itu salah satunya Samudra Ensemble. Samudra Ensemble. Tapi saya pernah tengok Tok main dengan nama Dermaga. Dalam satu Samudra Art Production. Ada lagi. Intinya gitu. semua induk Samudra Art Production. Jadi kalau misalnya orang nak pakai Samudra Production, itu punya Samudra Ensemble, punya Dermaga. Punya Adili Kevin, punya Rian Saputra. Ada lagi, bisa lagi dipecah. Kalau misalnya saya nih punya acara, saya tak nak pakai Samudra Ensemble. Jadi saya nak pakai Dermaga, boleh? Bisa. Dengan total kualitas sama atau berbeda? Bisa. Personil. Maksudnya? Kalau personil sama antara Samudra Ensemble? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Orang nak konsep seperti apa? Kalau kita profesional, antara kualitas Samudra dengan Dermaga, mana lebih? Kalau dia tak bisa dibandingkan kualitas tuh, karena Samudra Ensemble Beda ini genre? formatnya besar. Oh, beda. Yang big band, ada tradisionalnya. Kalau Dermaga ini kebanyakan akustik dan tradisional. Oh, begitu. Dia beda konsep. Konsepnya. Saya harga?
Kalau harga, satu harga pengantin, satu harga pentas besar. Oh, gitu. Oke. Itu Kalau misalnya sisi bayar nih. kalau misalnya saya pentas besar, bayar harga pengantin? Itu tengok dulu kalau dia kalau pengantin itu bersanding di pentas besar. Oh, besar. Pengantin. Nah, saya tahu gitu. Sebenarnya ini yang sebenarnya kerisauan kita juga sebagai orang seni. Bagaimana kita diminta untuk berkualitas, tetapi ya secara profit oriented tidak terlalu dihitung. Miris toh. Dan sebetulnya saya memperjuangkan itu salah satu yang saya perjuangkan itu. Musik yang berbau tradisional itu wajib dibayar mahal. Iya, karena mahal menjaga kulturnya, menjaga budayanya bukan hal yang mudah ya. Itu hasanah kita gitu. Iya, betul. Kalau tidak kita saya tanya dulu. Kalau dibandingkan MC dengan bepantun, mana lebih suka? Lebih suka. MC acara formal, MC pakai jas. Dengan berpantun. Berpantun pakai tanjak, pakai songkok gitu. Saya lebih suka berpantun. Kalau sisi pekerjaan, ada dua sisinya. Kalau misalnya dibicarakan sisi kepuasan, saya lebih suka di berpantun. Iya kan? Iya. Kalau tapi di sisi profit oriented berbeda. Kalau pantun ini kan tidak profit oriented. Nah, kalau berpantun itu yang bikin saya suka adalah dapat nasi minyak. Dan memotivasi untuk tidak. Saya lebih sukanya begini. Mungkin kalau tuh tengok YouTube saya yang tentang bagaimana jadi pemantun nikah, itu saya merasa puas ketika dapat berkecimpung, bisa berpartisipasi dalam sejarah hidup orang tuh. Sejarah hidup orang itu kan sesuatu yang tidak pernah tergantikan dan siapapun tidak bisa membayar itu tuh. Nah, itu. Tapi kalau bicara berjas, MC profesional itu yang memuaskan memang rekening. Iya, jauh. Cuman maksud saya gini tuh. Ini siapa narasumber nih? Kan kita bandingkan masalah profit harga itu. Kenapa tidak benda itu disambungkan gitu loh? Sementara yang lebih berharga dan lebih nampak kita ini kan di seni itu, pantun itu. Kan gitu maksud kawan. Tapi memang susah tuh. Bagi saya sampai detik ini daripada tahun saya pertama kali memantun nikah itu 2012 tuh. 2012 pertama kali sampai detik ini bagi saya pantun adat itu. Pantun adat ya, bukan pantun perform. Kalau perform di panggung kan memang berbeda ya. Tetapi kalau pantun adat, saya merasa itu bukan suatu hal yang layak diangkekan. Gitu. Oh, betul juga kata kawan. Betul itu masuk akal. Jadi adat diperjualbelikan. Menurut kawan kalau misalnya dia harus dibayar sesuai angka. Misalnya pantun nikah 500, pantun meminang 600. MC orang nikah itu profesional. Nah, itu berbeda. Masuk kawan. Dua hal yang berbeda. Dalam pantun belum tahu MC. Tapi kalau dalam MC sudah pasti awak berpantun. Ini tuh masuk kawan tuh. Dan harus dibedakan loh MC yang apalagi nih maaf cakap. Tuh kan bisa dua bahasa nih, bilingual. 3 malah, Melayu, Indonesia, Inggris. 4 tuh. 4 apa lagi? 4. Bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa kalbu tuh. Ya, 4. Dalam itu, ini aja sebetulnya berjeningnya udah beda gitu. Iya kan? Ditambah lagi seleb dengan siapa pantun awak. Siapa awak nak ada tamu yang datang, ada pembesar datang, awak berpantun. Lah ada tuan rumah nilai lebih lah ya. Nah, itu masuk kawan. Hal seperti ini kan harus dibedakan gitu. Ya, tapi itulah. Itulah. Kalau kita lanjut lagi ke depan, ini hal yang agak susah dibahas. Dapat satu konten lagi nanti ya. Udah, itu kita bukan permasalahannya nanti terlalu banyak yang kena. Betul. Gitu kan? Betul. Oke. Toh. Ini kan kita masih dalam wabah pandemi COVID-19. Oh iya. Apa macam panggung memanggung? Panggung sudah 5 bulan tadi. 5 bulan. Terhitung bulan Februari. Dari Februari, Maret terakhir. Maret pertengahan. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oh iya 5 bulan ya. 5 bulan tak ada pentas. Ada pun sistemnya online sana online sini ya lebih banyak di rumah gitu. Kalau online dibayar tuh? Online ini ya banyak tak dibayar. Oh, dibayar. Tetapi kecuali kita ngamen so what you apa yang awak dapat? Belum ada program kita di sini khususnya semenjak tunggu, saya nak potong dulu. Sebelum kita lanjut. Kan online nih. Awak main biola dengan apa feel pasti sama saja dengan panggung. Maksudnya tetap alatnya sama. Iya. Apa yang awak kalau di panggung dibayar, kalau online ya tak ada lah. Hanya menyalurkan. Menyalurkan nambah posisi. Kalau kata orang Melayu, jangan sampai katanya? Jangan sampai kenan. jangan sampai kepunan. Jangan sampai kepunan gitu kan. Jadi itu tadi tuh
aturannya ya itu tadi lah, mungkin daerah kita aja tuh. Betul. Daerah kita aja yang tak ada program seniman, wah itu sastra, musik segala macam tuh untuk panggung online-nya. Oke. Di luar Sudah ada. Oh, sudah jalan. Udah jalan. Dan itu bernilai profit oriented. Bernilai. Bahkan masyarakat suatu daerah ini harus skip nanti. Ya. Jangan tak, ini nanti bahaya podcast Melayu saya. Bagus saya sampaikan untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kabupaten Bintan, Lingga, Nambas, Natuna. Ini curahan hati ya. Kita bukan menyindir, tapi curahan hati. Seniman juga butuh makan. Betul. Jadi gini tuh, kadang-kadang orang ini banyak yang kadang-kadang kita terlupa yang berdampak tuh orang kira hanya segelintir, maaf cakap, Buruh lah, pekerja karyawan. Gitu. Sebetulnya kita semua ni kena dampak. Semua, everyone. Yang jelas kita kaum pentas yang sangat kena. Yang pentas itu bukan di stop. Bukan hanya pemain biola, bukan hanya penyanyi, enggak, tapi ada di belakangnya tuh ada orang sound system, lighting, ada orang lighting, ada MC, supir, backup, angkat, orang tenda, banyak tenaga profesional. Iya, itu masuk kawan. Jadi benda lain ini sebetulnya tak termasuk hitung dari mungkin kebijakan pemangku kita. Ya, mungkin bisa jadi selama ini orang berpikir pekerja seni punya banyak duit. Itu ya yang kawan kadang-kadang pelik juga mikir kenapa sampai orang tu tak terfikir ke situ gitu. Tapi kita maklumilah tuh. Dalam pandemi COVID-19 ini bukan hanya kita saja. Betul, tapi alhamdulillah yang paling penting bagi saya Allah bagi kesehatan kepada kita. Itu yang penting tuh. Tidak ternilai tuh. Betul. Insyaallah kalau sehat walafiat lewat semua wabah pandemi ini kita kembalilah ke panggung-panggung tuh. Insyaallah, mudah-mudahan. Insyaallah. Sekarang sudah di new normal kan? Tapi walaupun new normal tuh kalau nak patah si batang jermal, ambil kayu dekat hutan. Walaupun sudah dalam keadaan new normal, tetap jaga kesehatan. Betul. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke. Masuk iklan. Toh. Ya toh. Kalau manggung bayar berapa? Manggung. Kalau manggung. Kalau manggung pengsan toh. Manggung. Nah, manggung tergantung lah tuh, tengok dulu. Paling kecil kawan. Ini kawan solo, grup. Solo. Kalau bicara kru kan saya paham. Kalau solo berat tuh urusan. Oh berat ya? Berat. Jadi lebih baik urusan grup. Paling kecil kawan solo 500. Paling kecil? 500.000 dalam durasi? 2 lagu. Ngek ya. Mungkin kalau yang dengar nengok mahal ya. Iya kan yang tak paham seni tuh. Dia pasti dicakap ngek 2 lagu berapa lah 10 menit. Cuma nak ngumpulkan keberanian sendiri, nak ngumpulkan mental untuk main sendiri itu lebih dari 500.000 gitu. Lebih susah lagi daripada main ramai-ramai. Ramai sekali. Tapi itu saya cakap tadi, orang kadang-kadang beragam, apalah main ngek 500.000 kan? Dia tidak menilai prosesnya, skillnya. Iya. Satu, terus sebelum skill itu didapat ada proses yang panjang. Itu. Kalau alat bisa kita beli. Setiap orang bisa beli alat. Nak berapa mahal, ada duit bisa beli. Betul. Tapi skill tidak bisa dibeli. Belum tentu. Itu dia ya. Kopi. Mantap nih. Pakcik-pakcik, semua kawan-kawan yang lagi nonton podcast nih, Adi Lengkapin ini orang yang tak terbiasa tampil di depan layar. Ya, atau dia lebih senang di belakang layar kecuali di panggung Saya tak suka ada ketahuan orang kamera. Gitu. Saya suka orang tuh yang apa kata budak sekarang candy. Itu saya tapi kalau betul-betul ditengok itu saya agak macam mana gitu. Lain. Tapi saya dia narsis yang tidak mulai belajar sekarang ngamera diri sendiri di rumah buat. Adi Lengkapin. Subscribe Adi Lengkapin di nanti kita pasang tuh di kita edit masukkan apa? Share banyak. Di Adi Lengkapin ya. Dia punya nama YouTube. Channel YouTube-nya Adi Lengkapin, nak tengok dia main biola. Instagram saya Adi Lengkapin, Facebook saya Adi Lengkapin semua. Saya. Kalau saya rekening aja Supriyadi. Itu beda. Beda ya? Rekening yang berbeda. Bisa tuh. Kalau bisa saya buat link juga. Oke. Kalau saya memang untuk akun-akun sosial media saya itu nama asli toh, Al Naziran Syahputra. Tersebab memang selain menggeluti dunia pantun dan lain-lain, saya juga tahu lah kita ecek-ecek jual inilah, jual itulah. Pedagang lah juga. Cuman nama CP tetap Hang Kata. Tetap namanya itu. Lupa saya selamatlah Hang Kata baru siap resmian. Terima kasih. Ini salah satu pengusaha muda yang luar biasa. Baik kamu pulang Indonesia kawan. Kawan kalau bijaknya gitu tuh. Dia kalau udah bijak, kadang bahasa Inggris, bahasa Thailand keluar juga.
Masuk kalbu. Saya nak tahu sedikit tuh. Ya, toh. Kalau saya di outbound provider tuh, dalam COVID-19 ini per bulan saya bisa hilang lebih kurang 20 juta tuh. Dalam sebulan. Karena di perusahaan CV angkatan itu ada outbound provider. Lebih kurang ada kehilangan tapi kotor ya. Koto sekitar 20 juta. Kalau toh berapa hilang? Aduh, Mak, kalau ada kalkulator saya pinjam tuh. Oh, kalkulasi. Pertama, maaf cakap. Pertama, yang nama job. Job itu kan aturannya kami itu dari Maret. Maret itu start mulai panen. Panen kita. Oh ya, saya ingat. Musisi itu pasti bulan Maret ke atas. Ya, karena terkait, kalau boleh saya potong sedikit, terkait aktivitas pemerintah. Betul. Ya. Sebagian besar kita masih bergantung dengan itu tuh ya. Tak bergantung tuh. Susah sih, bukan. Maksud saya, untuk Kepri, untuk event itu kan masih tergantung dengan pemerintah. Karena kita tak menapik, kita belum ada lagi yang namanya sponsor swasta yang biasa. Kita berbeda dengan kota-kota luar. Tapi dalam tanda kutip, bukan kita betul. Tapi hidup tidak bergantung ke situ. Tidak, gitu loh. Jadi sumber tuh, job tuh kebanyakan dari situ gitu. Maret nih ya, tengahnya start nih. Ada sebagian, bukan saya juga, kawan lain juga, sudah mulai proses membuat job itu gitu. Oh, sudah mulai. Bikin musiknya, ada yang bikin garapan ini macam itu. Das baru jalan-jalan, tiba-tiba kan batal kegiatan semua. Pasti. Jadi kerugian itu luar biasa tuh. Bayangkan kalau standar musik bikin mungkin kalau saya bikin musik tuh satu musik macam musik tari segala macam itu saya 2,5 sampai 3,5 juta. Satu tarian ya. Satu tarian. Ya mungkin ya kalau untuk tingkat sekolah tuh saya bikin. Kalau saya mungkin ada yang sama juga. Saya sekitar ada 10 musik yang batal. 10 musik ya. 35 juta tuh. Lebih kurang. Belum lagi yang lain segala macam. Itu kalau angka soal yang Tok bilang ada benda yang hilang. Nah, kami tambah lagi itu. Selain jobnya hilang, barang-barang perangkat musik itu banyak yang hilang juga. Lah, sudah. Iya, karena kenapa? Dicuri orang? Apa lagi? jual. Jadi nasib musisi itu double dua toh. Jobnya hilang, sebagian perangkat alat musik itu ada juga kebanyakan demi menyambung nafas anak dan istri 5 bulan toh. Kalau itu sebulan 2 bulan masih oke. Kalau 5 bulan ini jangankan tabungan bono pun bisa rata. Itu betul. Itu memang ini kenyataan ya. Saya sendiri pun mengalami itu ada. Ya, memang masa pahit saya lah. Tapi ini ya bersyukur kita masih ada tabungan tuh. Kalau kawan-kawan seniman yang memang itu dia. Berarti Tok ini adalah pebiola yang korban corona. Saya termasuk. Setuju tak masa jawabnya gitu? Saya korban corona. Pebiola yang kena korban corona. Terdampak. Oke. Dan kita bersyukur toh, kita seniman di sini masih aman. Lumayan nih. Kawan-kawan yang di zona merah Jakarta segala macam seniman lebih parah lagi. Bahkan itu yang pernah saya tengok di daerah Jawa, dia jual hasil-hasil karya seninya. Yang biasa untuk mentas dia jual dengan menyambung hidup. Betul sekali. Tapi ya begitulah kondisi saat ini kita diuji ya, tidak hanya kita. Semua. Bahkan di dunia saya kemarin baca itu bahkan sekelas LV, Hermes itu habis. Ini pelajaran bagi kita bahwa penting punya segala sesuatu untuk di masa-masa paceklik. Ya. Tapi ada positif bagi kami kreator musik ya. Kita lebih mendekatkan diri kepada yang namanya sifatnya digital. Oh gitu. Ya, sifat digital. Selain itu juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Itu yang jelas. Baru tahu kita nih kecil. Selama ini kita tak ada benda. Selama ini kita menganggap kita wah. Ternyata dalam kondisi seperti ini. Hanya dengan benda yang tak nampak. Kecil saya saja. sampai bikin lagunya untuk Corona. Itu ada di Adi Lengkapin. Apa judulnya? Di rumah aja. Di rumah aja. Oh ya. Nanti yang nak tengok ada di Adi Lengkapin YouTube channel. Itu bukan endorse dari gerakan pemerintah, tidak. Memang kesadaran saya sendiri. Inisiatif. Memang tak ada cara lain tuh selain kita mutus ke rantai itu. Gitu. Saya jujur agak ngeri-ngeri kalau cakap corona. Apa tuh? Kita potong di situ. Betul. Karena kita lemah juga nih. Dan ini kan kondisi kan agak lumayan membaik. Jadi kita tak usah usik. Ya semoga Allah supaya angkat. Nah, itu je lah. Yang paling penting jaga imun tubuh. Betul. Tetap pakai masker kalau keluar, cuci tangan jangan lupa. Jangan panik, tapi waspada. Waspada, betul. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri dan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Iklan lagi. Ini namanya habis channel ini saya buka invoice ke Kemenkes tuh. Betul. Saya bikinkan soundtrack kesehatan. Oke. Sekalian promo, why not ya? Karena kita kalau nanti macam-macam ini nak buat segala sesuatu soundtrack apakah Samudra Production siap.
Biaya bisa didiskusikan dengan kopi. Lewat Hang kata bisa, lewat saya langsung bisa. Tak apa. Kalau nak ke Samudra Production tinggal info. Saya nak ke Samudra Production. Oke, so no problem, kita hitung komisi. Ya, itu pula. Tapi semua bisa didiskusikan dengan Yang kopi. ni Abang Ipa juga? Kalau ini bukan. Oh, bukan. Ini mantan saya toh. Oh, mantan? Ya, mantan saya kiri. Mantap. Inilah produk lokal yang memang ya kita harus support. Ya. Mulai produk lokal, tenaga-tenaga lokal, Ya. pemusik lokal, seniman lokal yang semua itu kalau kita kalau udah support dari lokal, kita support pasti akan ke nasional. Itu toh kawan sepakat betul Mawar. Sepakat sangat. Karena saya tuh mikir kitanya tak ada yang kurang gitu. Tempat kita tak ada yang kurang. Bahkan banyak yang lebih hebat daripada nasional. Betul. Maaf cakap. Betul. Bahkan Betul. kalau bicara penyanyi pun, saya menemukan beberapa penyanyi yang suaranya tidak kalah dengan nasional. Nah, itu betul sekali. Ah. Seorang angkata bisa bercakap macam itu, apalagi orang lain. Karena awak bukan orang musik. Iya, karena saya bukan orang musik, Nah, bukan tapi saya- yang mengerti itu. Setahu saya awak bisa nyanyi. Cuma itu. Nyanyi je. Bida dari surga. Ya kan? Bidadari surga. Itu pun masih panas juga. Aduh, ada rekaman. Ada. Saya masih ada rekaman. Itu memang momen yang luar biasa. Terima kasih. Ini Adi Lengkap ini dia mengiringi saya nyanyi Bidadari Surga yang notnya harusnya A, saya bikin C. Dia harus kejar saya. Yalah, hang kata ya macam mana banyak tuh sejarah kita ni. Betul. Banyak. Itulah pengalaman hidup. Betul. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan di hari tua, mengisahkan kepada anak cucu. Betul. Itu dia. Toh, Intinya ikhtiar. ikhtiar, berdoa. Tapi kalau ikhtiar tanpa doa percuma juga. Betul juga. Gitu. Enggak mau ke situ gitu. sedih. Basah. Sedih, udah mulai sedih. Allah Akbar. Toh, bagaimana sebenarnya salah satu saya tak nak cuma ada Adi Lengkepin. Ya. Saya mungkin Ada campaign yang lainnya. yang lainnya. Oke, siap. Setelah kita Saya harus langsung kejap. jawab. Nah, Itu sudah saya lakukan. Oh, sudah? Sudah sejak Saya. lama. Alhamdulillah sudah berjalan dan banyak sekali yang bahkan yang lebih hebat daripada saya pun. Saya. Adik-adik itu dah ada. Biola dalam khusus. Dalam biola, dalam musik segala macam. Alhamdulillah. Saya tak start di saya sendiri itu. Tapi kata orang tu belajar silat tu ada 10 9 lah kasih. Betul. Satu tidak lah ya kan. Pada orang. Kalau tak dia mendurhaka nanti. Kalau tak durhaka. Durhaka. Ini musim durhaka sekarang ni. Banyak. Kadang dia diberi sikit nak mengalah-ngalahkan. Nah, orang. itu. Memotivasi diri tak ada masalah, mengembangkan, menginovasi diri tak ada masalah. Intinya Tetapi tu, kalau saya cakap dok, yang paling penting bukan ilmunya, Betul. adabnya. Adab. Tuh. Betul. Saya- Pola itu yang pikir dia yang saya ajarkan. Iya. Saya serang, saya robohkan egonya dulu. Betul. Karena kita memang tetap harus gunakan ilmu padi. Toh. Betul. Toh. Semakin dia berisi, dia semakin merunduk. Kalau padi itu tegak, artinya dia kosong. Tapi padi dekat kampung saya belum tengok lagi. Oh, ada. Hidup Itu tadi. programnya Pak. Alah. Jangan. Ini dekat politik tau. I'm sorry. Inilah, Jangan sebut nama tau. Ini nih tahun rentang waktu yang Panjang. Mungkin kan untuk kita bercakap. Betul, jangan. Kelak kita bercakap itu ada masa dia nanti kalau dah ketuk palu mulai kampanye. Ayo kita bercakap. Ya. Gitu. Kita pilih satu calon yang mana. Tapi itu hak politik tau. Itu hak hak politik. Tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kalau saya sebut satu nih, satu itu aja kita sebut. Nanti Oh iya betul. Bawaslu memantau juga. SIP. SIP. Sudah? Bukan. Oh, belum? Saya SAP. Oh, SAP. Saya SAP tapi masih pakai C depannya. Saya juga. Calon SAP. Saya Kalau awak kayaknya GSAP. kalau tak saya SIPSN. Oh, ya apa tuh? Sekolah Ilmu Pendidikan Seni. Oh, itu gitu. sebetulnya. Iya, Sarjana Ilmu Pendidikan Seni. Tapi kalau yang sarjana administrasi publik, SIP ya? SIP saya. Sarjana ilmu pemerintahan. Kalau itu udah GSP. Apa? Gagal sarjana ilmu. Belum. Kalau saya masih C depannya. Ya ada. Pak Zamzami nonton nanti mampus kau asal. Kalau saya CSAP, Apa? calon sarjana Saya boleh tanya tak persoalan ini tuh. Sebetulnya seorang hangkata. Ya aku pula jadi yang seorang hangkata dalam karirnya penting tak titel sih sebetulnya? Ini sebuah nasihat seorang rektor saya, Pak Henry Sanopaka saat ini. Ketua. Iya, ketua Sisipol Raja Intan Jepina. Nah, kalau rektor untuk universitas. Betul. Inilah kalau sekolah, kalau kuliah tak tamat-tamat. Nah, makanya. Kata Pak Henry Sanopaka, dia yakin sebuah kemampuan itu kadang-kadang menganggap tidak penting pendidikan. Siap. Tapi untuk menaikkan standar itu penting, kata dia. Dan saya setuju itu. Oke. Karena Sama Pak Adi. kalau ditanya, kenapa saya belum selesai? Bukan tak selesai, belum selesai sampai sekarang. Itu hanya karena satu. Apa tuh? Karena kesombongan terhadap diri sendiri mengikuti rasa malas. Itu saya jawabannya. Itu berarti saya sama berarti. Awal lebih parah lagi. Berarti saya sama. Tak, awal lebih parah. Karena awal lebih lama dari saya. Ya, kalau
Solusinya toh sekarang saya tanya. Solusinya apa? bangkit, maju dan menang. Nah, gitu. Pak, boleh lah Pak kayak berdua ini. Ditendang keluar Tapi kalau ditendang harus dengan ada sarjananya, jangan ditendang DO pula. Oh, awak pernah tak kalau misalnya masih ingat tak zaman-zaman lagi SD itu ada naik tendang? Oh, naik tendang ada. Ini sebenarnya kau ni tak naik. Bisa lah Pak. Bisa. Ini sekarang bukan masalah naik semester, Roy. Ini masalah kelulusan. Saya belum pernah dengar lulus tendang. Belum ada. Belum pernah. Salah. Aturannya masih 2020 ni lah. SMA tak dia UN. Betul. Iya, mumpung Ngapa itu pertanyaan saya sebetulnya. Kenapa universitas kampus saya tidak apa? Tapi saya setuju tuh. SD, SMP, tak ada yang UN, SMA tak ada UN. Tak ada yang Lulus zaman langsung corona. lulus. Kenapa saya tidak dikasih? Biarlah kami jadi sarjana angkatan corona. Itu maksud saya. Kalau memang boleh, ini kan masih pandemi. Tak, kalau iya saya buat skripsi sekarang. Oke lah, Adilan Kepin luar biasa. Kalau Pak, Kalau nak berpanjang kisah ni, saya rasa kamera ni tak cukup memori, baterai dah tak baterai cukup, tak kuat. kopi pun ni dah ada tak setengah kuat. lebih. Saya pun masam tekak terdapat buku. Tu dia. Karena di dalam studio saya ni, ini sebenarnya bukan studio tu. Apa tu? Ini sebenarnya kantor CV Hangkata. Oh, gitu. Cuma karena kita ni pengusaha kecil-kecil, everything kita buat. Saya boleh ni tak? Ah. Saya kan pernah ingat tak waktu di base camp saya. Di base camp sana. Saya tak pernah mengatakan itu kantor Ah. apa. Tok back lagi ke culture tu. Kalau nama Hangkata, embel-embel belakang dia harus juga yang Betul. Ini masukan ya. Ini bangsal nih. Tetap bangsal. Ini bangsal gitu loh. Bangsal boleh tak pakai, tapi jangan pakai peraduan. Oh iya betul juga. Itu. Kalau peraduan tempat tidur. Tempat tidur. Asyik tidur saja. Kan iya, tapi saya punya alasan kenapa saya sebut kantor tu. Because CP Hangkata tu CP yang umum. Oke. Jadi mau tak mau Ada entertain tak situ? ada di dalamnya. Wah, Saya mulai dari entertain sampai jual beli kapal. Oh iya. Begat. Tapi kan itu bukan spesialisasi kita. Iya. Jadi Tapi tenang aja kawan-kawan. Mati semua. kalau tapi Nanti saya nak bakal kasih dulu. tahu, kalau nak nikah lagi, bukan nak nikah lagi. Kalau ada yang nak nikah, kami membuka konsul gratis. Konsul Baik tentang? konsul gratis tentang acaranya pasti. Iya, betul. Kalau masalah syariat pasti ke KUA. Oke. Kalau ke kami buka konsul gratis untuk WO lah kata budak sekarang, bukan? betul, karena saya yang kata ada IO. Ada IO, ada WO juga. Wedding organizer. Ya. Saya termasuk dalam WO-nya Hangkata ni. Oh, Oh, saya dah titip paket dengan dia. Nama paket saya paket hiburan hari langsung. Masya Allah. Kompang. Silat di situ. Musik akustik. Lagi Pantun dia langsung. tak pengantin bisa jadi dia langsung. kalau saya langsung jadi pengantin mungkin enggak gitu. Ini ditonton Lutfi. Kan katanya akun Lutfi tak. Oh iya oke. Nah, inilah dia. Cuma itu Lutfi lain. Oh, Lutfi yang lain ya. Dan etiknya toh dalam podcast Melayu tidak diedit dan tidak dibuang. Oh gitu ya? Iya, tidak ada. Siap. Paling angle kamera yang berubah ya. Baik, teman-teman di mana saja berada yang nonton podcast Melayu nih, saya kalau berkisah nih tak habis dengan Nadila Kepin. Tak habis. Ini kopi dah setengah habis. Biasa. Tak selesai tuh ya. Terakhir saja tuh. Untuk memotivasi anak gini. sekarang, apa yang perlu tuh pesankan? Saya sering di mana-mana tuh kalau saya tuh punya misi bermusik, saya tuh ingin melestarikan musik Melayu itu tapi dengan Tradisional. cara kami. Dengan cara mengemasnya secara modern. Tapi ada kami garis bawahi gitu loh. Saya dan Samudra Ensemble tuh lengkap itu, ada Rian, ada semua kawan-kawan sama satu misi. Nanti kita undang Rian pemain gabus kan? Rian gabus. Insyaallah kita Garis undang. bawahi itu kami ingin melestarikan musik Melayu khususnya Kepri ini dalam kancah internasional tapi dengan dikemas dengan modern. Kami garis bawahi ya dengan cara Musik tradisionalnya dengan cara modern. modern. Tapi kami garis bawahi itu musik tradisionalnya tuh artinya kami duluan belajar yang tradisional deh gitu. Betul. Tak langsung. Ilmu dalamnya di Ilmu situ. dalamnya kita pelajari dulu betul-betul yang asli itu. Nah, baru kita bisa ngemas. Kan gitu. Baru bisa kita meluncurkan. Pesan saya sama adik-adik. Alhamdulillah tuh kalau dulu perjuangan kami itu ingin ngambil hati kalau adik-adik yang muda tuh supaya tak malu main biola, tak malu main gambus, akordeon, tak malu Dengan konsep tradisional. Konsep itu. Tapi saya lebih bangga. Merinding saya nih ingat itu. Saya bangga dengan Adilan Kepin ini. Dia memainkan biola tradisional itu berada di Australia. Tahun berapa tuh?
2015. 2015. Itu prestasi bagi saya luar Berkat biasa. doa kawan-kawan juga. Itu gesekan biola dengan nada-nada tradisional ada di internasional ya. Luar biasa. Jadi gitulah tuh yang ingin saya pesan kepada kawan-kawan. Kalau dulu kan tugas kami itu baru meyakinkan. Tapi alhamdulillah sekarang virus itu udah sampai. Sudah menulai. Yang dari SMP itu udah tak malu lagi nih. Main-main yang. Dan saya tengok sekarang sudah banyak juga grup-grup musik yang memainkan tradisional. Oh iya, betul. Betul. Itu yang luar biasa. Saya ingatkan lagi, kalau tugas kami kemarin untuk ngajak untuk pemain, kalau yang sekarang tugas saya ingatkan sebelum ingin nge-remix, dalam arti kata merekomposisi kalau dalam bahasa musik. Bahasa musik. Ini awak yang paham lah. Musisi pasti tahu nih. Kalau nak mengemas ulang budaya musik kita nih ke dalam yang kemasan modern, saya sarankan jangan langsung ngemas modernnya. Belajar dulu betul-betul yang asli. Ilmunya ya. Baik. Jadi nanti tak berat sebelah gitu. Betul. Tapi saya apresiasi untuk adik-adik dan kawan-kawan semua yang sudah luar biasa. Itu maju terus. Kita sama-sama kita buktikan kalau musik Kepulauan Riau dan musisinya khususnya Melayu tuh khususnya itu Melayu bisa orang tahu. Masya Allah. Baik, itu yang luar biasa tentunya. Jadi kita ni memang betul-betul harus belajar budaya itu. Ya, budayanya dulu, adatnya dulu, tata cara adabnya dulu. Setelah itu baru ilmunya diterapkan nih. Macam tanja. Tanja ini pasti kita belajar dulu filosofinya, betul. cara ngemasnya. Alhamdulillah kalau tak ada almarhum Pak Epian. Saya. Yang memunculkan itu di belakangan ya, almarhum. Iya, Al-Fatihah untuk almarhum Pak Epian M. Amin ya. Beliau salah satu pelopor kami juga di Samudra. Pakai tanja di main. Jangan takut kena. Oh, beliau menyarankan. Luar biasa. Saya dulu pakai tanja dicakap orang gila tuh. Sama. Sekarang banyak orang gila pula. Sama. kalau itu menjadi band saya pakai tanja, pakai blazer songket. Saya dikata orang hang kebun, hang cangkul, hang apa lagi member. Yang cakap hang kata tak ada? Tak ada. Oh, tak ada kan? Memang tak ada. Just one only. Oke. One and only. Oke lah. Itu toh. Jadi sekarang alhamdulillah terbalik kan toh. Jadi kita berhasil berarti. Itu saya bilang dulu saya pakai tanja orang bilang kau ni gila. Sekarang banyak yang ngikut. Saya main tuh di kota macam mana? Betul. Batam tuh kan metropolitan, salah satu Batam. Mini metropolitan ya. Acara tuh acara biasa, bukan acara Melayu. Kami main pakai kostum kayak gitu, jadi orang bilang nak main bangsawan ya bang. Saya bilang oh iya. Bangsawan dalam musik. Itulah mereka belum paham musik. Akhirnya sekarang maaf cakap yang bukan orang Melayu pun suka dengan ini. Betul. Kita belajar dari Bali, dari apa Bali terkenal dengan yang mengangkat tradisi lokalnya, iya, kearifan lokalnya. Toh nampaknya memang luar biasa. Jadi pertanyaan yang terakhir, apa toh? Berani jawab ke tidak? Kalau itu misalnya tak buat takut saya banyak. Makna tersirat ya, luar biasa makna tersirat. Oke, kalau gitu saya pantunkan. Oke. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, subscribe.